Setia bersama kami di Radio Prokom 107.9. Radio Prokom. Radio Prokom. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan acara unggulan kami selanjutnya. Saya Tanya Romanoff dari Kedutaan Amerika. So, selamat mendengarkan Radio Prokom 170.9 FM, Jalan Lejen Surapto, nomor 19, Stein, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prokom Muda Ikhwan dan Akhwat. Apa kabar? Kembali lagi di Radio Prokom 107.9 MHz. Apa kabar nih Sobat Relia? Semoga semuanya selalu bahagia dan selalu sehat walafiat ya semuanya. Senang sekali saya Husnul Hasanah bisa kembali lagi hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam ruang dengar ini edisi Selasa tanggal 24 Mei 2022 dalam program acara Talk Show. Dengan tema kita hari ini yaitu saatnya yang muda ya berprestasi, dan tentunya perbincangan kali ini akan menambah motivasi, wawasan dan pengetahuan kepada diri saya pribadi dan kepada Sobat Relia yang ada di rumah. Tapi hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu seorang motivator muda yang sangat terkenal, yaitu Bang Irwan Syah. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bang Irwan hari ini? Apakah sehat? Sampai hari ini sehat dahsyat Kak. Alhamdulillah. Oh iya, sepertinya Sobat Relia ingin disapa oleh Bang Irwan sendiri, atau Bang Irwan ingin menyapa sanak saudara, keluarga yang jauh, dan teman-teman Irwan yang ada di sana yang Siap. jauh. Untuk sobat Relia ya, Sobat Relia dimanapun Anda berada, untuk sahabat-sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, tonton gitu kan, tonton. Insya Allah hari ini banyak inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua. Intinya anak muda harus terus bergerak gitu kan. Nah, dan hari ini alhamdulillah di Prokom Relia kita akan ngobrol sharing-sharing bareng gimana sih anak muda ini mampu berpikir besar dan bisa meraih impian yang mereka cita-citakan. Iya, gitu. betul sekali Bang Irwan. Oke, jadi kesibukan Bang Irwan sekarang selain sebagai mahasiswa aktif di IAIN Pontianak ini, ya gitu, selain apa? Sebagai apa? Siap. Jadi kesibukan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan Syah. Saya asli dari Provinsi Lampung. Saya di sini merantau Kak, merantau. Dan alhamdulillah kesibukan saya selain kuliah yaitu saya aktif di beberapa organisasi eksternal gitu kan. Karena banyak yang bertanya kenapa sih Kak Irwan ini lebih sibuk organisasi gitu kan. Karena menurut saya yaitu asupan yang baik buat saya gitu kan. Karena setiap orang itu kan punya karakter masing-masing gitu kan. Dan organisasi itu menurut saya penunjang utama diri saya untuk mengeksplor pengembangan diri saya. Menambah wawasan juga ya Bang Irwan. Menambah wawasan. Oke, baiklah Sobat Relia, sebelum melanjutkan tentang tema kita hari ini, saya jeda dulu untuk memutarkan beberapa lagu menghibur para pendengar. Tetap yang sobat Relia yang penasaran dengan tema kita hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Radio Prokom 107.9 MHz. Selamat mendengarkan. About Allah, the pure love to our souls, the creator. Searching for the light, and you see
surely they will fade away. If you just believe what is plain to see, so open your heart and let His love flow through. I believe, 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 I believe. And now I feel my heart is at peace as I believe. Radio Prokom. Prokom. Radio Prokom. Oke, kembali lagi di channel Realia Radio Program 107.9 MHz. Masih dengan saya Husnul Hasana dalam program acara talk show dengan tema kali ini yaitu saatnya yang muda berprestasi. Nah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yaitu kawan-kawan sekalian, jangan pernah kalian menyia-nyiakan waktu muda kalian. Harus bisa melakukan hal yang penting dan positif. Istilah dengan kegiatan-kegiatan positif yang dimana kalian itu bisa tetap dengan pendirian kalian masing-masing. Harus belajar terus hal yang baru di hari-hari kalian agar bisa berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu sering bermalas-malasan ya Bang Irwan ya, masih sering rebahan, masih sering tidur-tiduran, nggak ngerjain apa-apa. Nah, saya kali ini ingin mendengar pendapat Bang Irwan nih mengenai anak muda yang sekarang yang harus berprestasi. Apa sih yang membuat anak muda itu harus berprestasi? Silakan pendapat Bang Irwan. Kalau kita bahas anak muda itu nggak jauh dari yang namanya kontribusi. Nah, anak muda itu ialah aset bangsa dan negara, gitu kan. Betul. Jadi segala sesuatunya itu, bahkan pada zaman perang dulu yang berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia itu anak muda, gitu kan. Jadi sudah dari dulu prestasi itu banyak ya. Mungkin kalau di sekolah ataupun di perkuliahan itu ada yang namanya prestasi dari bidang akademis ataupun non akademis, itu secara pendidikan. Tapi sebetulnya prestasi yang sangat menunjang anak muda itu, yang sangat akan menonjolkan bahwa anak muda itu ya sukses dalam Insinyur Soekarno. Dia lebih suka anak muda, bahasanya yang ngerokok gitu kan, tapi yang memikirkan negaranya daripada anak muda kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anak muda itu ialah hal yang sangat-sangat penting untuk negara kita, gitu kan. Masyarakat kita itu sedang menunggu kita. Harapan-harapan besar dari keluarga kita, manusia-manusia lainnya sedang menunggu anak muda, gitu kan. Kalau sekarang anak-anak mudanya itu vakum dan terdiam, maka kita sulit, gitu kan. Yang penting gini, teman-teman semua, anak muda itu yang bagus itu IQ akan kalah dengan ICAN. Nih, kecerdasan akan kalah dengan kemauan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Percuma kita cerdas tapi nggak mau bergerak, gitu. Percuma kita cerdas tapi kerjanya tidur doang, gitu kan. Percuma kita cerdas tapi kerjanya cuma malas-malasan. Lebih baik kita itu ada kemauan yang besar, berjuang, gitu kan, berusaha, maksimalkan peluang itu, gitu kan. Banyak harapan-harapan besar untuk anak muda. Yang penting terus berjuang karena Tuhan kita
Tuhan kita tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan itu tanpa ikhtiar dulu, usaha dulu gitu kan. Gampang. Kalau menurut saya anak muda itu hantam-hantam aja. Saya dari dulu menerapkan prinsip seperti itu. Jujur, saya anak muda dari kampung, dari keluarga sederhana, tapi saya punya prinsip yang kuat. Saat saya ke kota, maka saya akan bersaing gitu kan. Gimana caranya? Ini untuk anak-anak kampung ya, di luar sana yang dari hidup sederhana. Kalian jangan minder, kalian jangan merasa kalian nggak mampu. Semua orang itu berhak untuk sukses gitu kan. Orang kaya itu berhak juga untuk sukses. Orang siapapun berhak untuk sukses. Yang penting kalian tetap berjuang gitu. Intinya seperti itu kan. Sekali Bang Iwan. Makanya dari diri kita pribadi itu harus bisa punya pendirian prinsip hidup lah ya Bang Iwan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua itu bagaimana sih cara kita agar tetap pede untuk bersaing di era sekarang ini Bang Irwan? Ini penyakit anak muda yang sering kali kita temukan ya. Nah terkadang apalagi saya sering kan zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah itu ngelihat anak-anak muda itu yang susah betul mengeksplor dirinya. Padahal dalam dirinya itu banyak kemampuan gitu kan, tapi dia kadang saya ini nggak bisa tampil, saya ini pemalu orangnya gitu kan. Ini ciri-ciri orang yang nggak pernah maju kalau menurut saya. Karena kenapa? Makanya kata saya pernah pikir gini, kenapa orang pinter karena kalah sama orang bodoh gitu kan. Terkadang guru-guru saya ngomong, kok bisa kayak gitu? Gini Pak, orang-orang pinter kata saya kalau ngambil sesuatu, ngambil tindakan itu mikir-mikir dulu, bener nggak sih? Contoh gini. Kamu jadi MC nih, kita nyuruh ke orang pinter kan, kamu jadi MC ya, gitu kan. Tapi dia mikir, saya bisa enggak ya, saya mampu enggak, di konsep dulu, enggak langsung ngambil tindakan, keburu direbut orang gitu kan. Tapi kalau orang bodoh, mau salah, mau enggak, yang penting hantam dulu gitu kan. Kalau masalah salah itu belakangan, karena kenapa? Dia sadar, masih masa berproses, masa belajar. Kalau salah itu enggak masalah, kalau udah pinter ya ngajar, seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda, menurut saya anak muda di luar sana punya prinsip bodoh amat, mau salah mau enggak, yang penting hantam dulu aja Kak Husnun. Itu ialah segala perjuangan kita. Kalau salah itu perjuangan kita, kesedihan itu perjuangan kita. Ingat, semakin kita sedih, semakin kita salah, semakin kita gagal, maka akan Tuhan kita akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Benar sekali. Jadi dari Bang Iwan sendiri tuh kita harus punya tekad ya, Bang Iwan. Harus tekun mempelajari apa yang harus kita perjuangkan ke depannya. Oke, baiklah, sebelum saya melanjutkan perbincangan kita hari ini, saya putarkan beberapa lagu untuk Sobat Relia yang ada di rumah. Jangan kemana-mana agar semakin rileks dan santai. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Relia Radio Prokom 107.9 MHz. Selamat mendengarkan. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Teri mohabbat ki महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है
रहमत की बरसात आती है दिलो जा या रसूल अल्लाह أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Mana senyummu semua musnah Mana kasihmu semua musnah Dan aku merindukanmu Dan aku menginginkanmu Dulu kaulah jiwa suci sinar mutiara bagiku Dulu kaulah kekuatan cinta yang selalu ku miliki Kembalilah kau kembali ku selalu menunggu untukmu Ungkapkanlah aku memohon Bicaralah aku memohon padaku Kau terus ada di anganku ini Kau terus ada di hidupku ini Dan aku
dan aku menginginkanmu. Wow, dulu kaulah jiwa suci, sinarmu tiada bagiku. Dulu kaulah kekuatan, cinta yang selalu ku miliki. Kembalilah kau kembali, ku selalu menunggu untukmu. Ungkapkanlah aku memohon, bicaralah aku memohon padaku. Oke, kembali lagi di channel Rea Radio Prokom 107.9 MHz. Masih bersama saya Husnun Hasanah dalam program acara kita Talk Show. Dan dengan tema kita hari ini yaitu tentang saatnya yang muda berprestasi. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kali ini. Sebelum kita melanjutkan yaitu saya akan memberi pesan sedikit bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa menghambat diri kita untuk berprestasi, melainkan diri kita sendirilah yang menghambat proses tersebut. Terkadang kita sudah mendapat motivasi dari seseorang hari ini, lalu kita keesokan harinya kita kembali down lagi, ya Bang Irwan ya. Kita kembali ke diri kita yang kemarin yang masih sangat bermalas-malasan lagi, kembali lagi. Aduh, gimana rasanya nih? Bisa enggak ya saya melakukan itu keesokan harinya, ke depannya kan? Jadi jangan, untuk pesan untuk anak muda sekarang, jangan pernah untuk bermalas-malasan. Tetap lakukan hal yang positif di diri kalian masing-masing, selagi itu bermanfaat dan positif. Jangan pernah berpikir untuk tidak bisa melakukan hal tersebut. Betul Bang Irwan? Betul. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bang Irwan sendiri, yaitu tentang bagaimana sih cara kita agar bisa terus semangat setelah kita mendapatkan motivasi dan tidak mudah down. Silakan Bang Irwan berpendapat. Yang pertama, ini tips dari saya supaya kita enggak down. Saya dulu sempat kayak gitu juga. Contoh nih, guru saya ngasih motivasi berjam-jam gitu kan, atau kita sering ikut training anak muda berjam-jam gitu kan sama mentor terbaik. Nah pas hari itu semangat tuh, sore sampai malam semangat, kita udah punya rancang kayak gini. Pas besoknya udah lupa sama apa yang disampaikan, apa yang lagi tersemat semangat dalam diri kita. Nah yang pertama tipsnya, ingat sama cita-cita kita mau kemana gitu kan. Makanya teman-teman semua harus mampu bermimpi besar gitu kan. Nah saat kita bermimpi besar, maka di situ akan tersemat semangat dalam diri kita. Tapi ingat, yang menyematkan semangat itu yang kedua itu doa. Kenapa rata-rata pengusaha ataupun motivator, orang-orang sukses terdahulu itu sering berpesan kepada kita semua bahwa kunci sukses yang pertama ialah doa. Karena kenapa? Saat kita doa itu tersemat semangat dalam diri kita. Contoh, kita doa, ya Allah, kita pengen sih jadi polisi gitu kan. Nah di situ kan timbul keinginan kita pengen jadi hal tersebut gitu kan. Nah, timbul semangat dalam diri kita. Nah, intinya untuk teman-teman semua yang kemarinnya dikasih wejengan gitu kan, dikasih motivasi sama guru atau sama mentor-mentor terbaik, itu kalau saya itu ditulis di buku. Setelah itu kalau kita lagi down ataupun kita lagi di posisi paling bawah itu dibaca. Kalau bisa direkam tuh kan, direkam juga bisa. Sekarang kan udah banyak sosial media, udah gampang cari motivasi gitu kan. Yang penting teman-teman semua, anak-anak muda semua itu harus punya target. Nah, target itu untuk gimana anak muda itu berpindah dari titik sini ke titik lain. Nah, itu target yang paling penting, karena target itu pun akan membuat kita cepat selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Iya, Itu, Kak. benar sekali. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bang Iwan mengenai anak muda sekali ini. Dan saya pernah mendengar satu kata dari pernah satu ungkapan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada pemimpi yang terlalu rendah. Yes. Iya, benar sekali. Oke,
Jadi ada hal lagi yang saya ingin tanyakan, yaitu bagaimana sih melatih diri kita untuk bisa bermimpi lebih besar dan Yes. lebih tinggi lagi. Yes. Silakan Bang Irwan. Nah, ini saya sering sekali dapat motivasi dari guru saya. Intinya bagaimana sih cara kita berpikir besar? Ada 3 poin. Yang pertama, lihat, rasakan, nikmati kota-kota yang mempunyai peradaban-peradaban yang tinggi, gitu kan. Contoh, kalau kita pengen ke Thailand, pergi ke Thailand, lihat Thailand, bagaimana megahnya Thailand, bagaimana orang-orang cerdas membangun Thailand tersebut. Maka di situ akan tersemangat bahwa kita pun akan menjadi orang besar. Terus yang kedua, datangi peradaban-peradaban yang membuat Anda termotivasi. Contoh, kalau Anda pengen menguasai Kalimantan Barat, Anda harus datang ke Pontianak, gitu kan? Karena itu pusat peradabannya. Kalau Anda ingin menguasai Jakarta, datang ke DKI Jakarta, karena itu pusat peradaban yang mana letak semua kesuksesan ada di kotanya, gitu kan? Kalau seumpamanya teman-teman semua sudah datang ke pusat tersebut, ya maka teman-teman semua akan merasa bahwa teman-teman semua bisa menguasai hal tersebut. Yang ketiga, rajin baca buku. Rajin baca buku orang-orang hebat yang pernah sukses di dunia. Rajin baca buku orang-orang hebat yang di Indonesia, yang pahlawan-pahlawan. Karena kenapa? Sering-sering kita baca buku, maka pengetahuan kita akan luas. Sering-sering baca buku, melihat melihat gambaran dari orang-orang sukses, maka kita pun akan tersemat dan semangat juga untuk meraih sukses kita. Seperti itu, Kak. Iya, benar sekali. Terkadang seseorang itu berubah karena ada akibat dan sebabnya, Yes. ya Bang Iwan ya. Atau bisa kita bilang udah keburu nyesal baru sadar. Yes. Wah, saya harus berubah nih. Saya harus bisa mengelompokkan atau apa ya sebutannya ya, harus ada tekanan dalam diri kita, harus bisa ke depannya, harus bisa besok, dan kita harus bisa tanamkan mindset di diri kita, ngerubah mindset diri kita. Bagaimana caranya sukses untuk kedepannya, cara membahagiakan keluarga kita, orang tua apalagi kan. Yes. Nah, Bang Irwan sendiri apa sih yang menyebabkan Bang Irwan bisa merubah mindsetnya sehingga bisa selangkah lebih maju dari yang sekarang? Itu. Yang pertama, saya sering baca buku. Ya. Itu teman-teman semua kadang menyepelekan baca buku. Saya dari Eman itu sering baca buku. Taktiknya gini. Ini saya share kepada teman-teman semua. Ini taktik saya dari dulu dan ini dari guru saya. Terkadang ada yang bertanya kepada saya, apa sih manfaatnya baca buku gitu kan? Perasaan saya baca buku tiap hari gitu kan, berulang-ulang gitu kan, tapi nggak berubah-berubah gitu kan. Tapi nggak ada yang saya pahami dalam buku ini. Nah, buku ini teman-teman semua, walaupun teman-teman semua baca berapa kali, itu emang susah dimengerti. Tapi ada caranya. Yang pertama, baca. Yang kedua, pahami. Yang ketiga, tulis. Yang keempat, dieksplor. Gimana caranya? Contoh, teman-teman semua ada buku tentang sejarah. Contoh, target 1 hari ini baca 2 halaman. Baca 2 halaman. Setelah itu teman-teman semua pahami, tutup bukunya. Berapa menit teman-teman pahami yang telah dibaca. Setelah itu ambil buku tulis, dicatat. Tapi nggak lihat buku lagi. Tapi yang sesuai dengan pemahaman kita. Nah, itu trik saya supaya kita juga pintar public speaking, berbicara di depan umum. Terus setelah itu kita tulis di buku. Setelah tulis di buku yang kita pahami, tutup lagi buku tulisnya. Lihat ke kaca. Nah, ini taktik saya. Makanya saya kalau tampil itu pasti seperti itu. Baca buku, pahami, tulis gitu kan, ditutup, dieksplor. Jadi yang kita pahami kita gerakkan gimana caranya gitu kan, kita eksplor gimana caranya. Itu merubah mindset kita lebih maju dari teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman semua menyepelekan baca buku. Dan yang kedua, orang yang hebat itu orang yang orang yang hebat itu sering melihat orang-orang hebat juga tampil. Nah itu, jadi dia tidak membenci. Terkadang kita ini sebagai anak muda ini kalau ngelihat orang hebat tuh iri dengki gitu kan. Betul. Seharusnya kalau kita menjadi orang yang hebat, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat seperti dia, kita harus mendukung dia, mensupport dia, mencontoh dia, nanya gimana caranya gitu kan. Gimana sih tipsnya bisa seperti itu? Bukan kita malah menjauh. Semakin kita menjauh, maka kita semakin jauh terhadap kesuksesan yang kita inginkan gitu kan. Apa salahnya dari anak muda sekarang? Anak muda kita ini kalah dengan mental. Kenapa saya bilang mental? Contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu koran enggak? Koran itu kalau kita jualan, di Indonesia kan kalau kita jualan itu ditaruh ke rumah-rumah terus bayar. Bayar ya. Ini mental semua orang sih. Tapi kalau di Amerika Serikat itu ditaruh di tiang. Koran itu ditaruh tiang, uangnya taruh di kotak. Coba sistem seperti itu ditaruh di Indonesia. Mungkin diambil korannya,
diambil kotak duitnya gitu kan. Apa yang salah? Mental dari manusianya. Yang kedua, contoh yang kedua, lampu merah di Jepang itu lampu merah walaupun jam 12 malam Kak, walaupun jam 12 malam, tapi kalau sudah waktunya lampu merah mereka berhenti semua, nggak ada yang labas-labasan. Di Indonesia jam 10 malam kalau udah kosong lihat kanan kiri hantam Langsung aja ya. gitu kan. Gasja. Terus ada yang lebih lucu. Nah tiba-tiba pas dia lapas ada polisi gitu kan, dia pengkolan. Nah, Iya. ini mental. Tiba-tiba polisinya ngomong, "Prit," gitu kan. "Kenapa kamu langgar peraturan? Kamu nggak lihat lampu merah gitu kan?" Apa kata si ini manusia ini gitu kan? Ini udah Ini marah, Pak. manusia udah bodoh gitu kan? Iya. Udah bodoh nantang lagi kan? Apa kata si anak muda ini? Si manusia ini, "Saya lihat lampu merah Pak, yang nggak saya lihat Bapak," gitu kan. Ini yang salah mental. betul. Kita lihat teman-teman semua, ekonomi kita merosot. Bahkan kemarin ada Rian Indra Tumiwa, lulusan S1 S2 UI Visipol dan dia bahkan menjadi dosen Visipol di di UI Universitas Indonesia. Iya. Dia mengajukan surat kepada kantor kepolisian, dia minta dibunuh, dilegalkan karena himpitan ekonomi. Apa yang salah? Mentalnya. S1 Visipol, S2 Visipol, bahkan dosen di UI, tapi mengajukan surat dibunuh diri, minta dilegalkan karena himpitan ekonomi. Siapa yang salah? Mental kita teman-teman semua. Kalau seumpamanya anak-anak muda kalah dengan kemajuan teknologi sekarang dan kemajuan cara mendapatkan uang itu seperti apa? Sekarang itu udah banyak lewat sosial media, kita banyak bisa mendapatkan uang gitu kan. Iya, Kayak betul. YouTuber, Instagram, gitu, Telegram, TikTokers gitu kan, dan lain-lain udah banyak sekarang. Tinggal kita itu mau gimana gitu kan, mau bergerak atau enggak gitu kan. Ini sekarang nih, yang penting mindset kita diubah, mindset kita maju dan mengikuti teknologi. Karena Rasulullah pun suruh mengikuti teknologi. Jadi salah kalau ada berpikiran bahwa Rasulullah itu suruh ngikuti sunnah, maksudnya sunnah itu berpakaiannya kayak beliau, enggak. Rasulullah itu mengikuti apa yang dia perintahkan, gitu kan. Contohnya yang dia sunnahkan, yang dia praktekkan itu kita ikuti. Tapi kalau masalah kemajuan zaman, Rasulullah suruh ikuti. Kalau umat Islam atau anak muda Islam sekarang nggak mau mengikuti kemajuan zaman sekarang, apa yang tertinggal dalam agama kita? Banyak yang akan tertinggal gitu kan. Makanya anak-anak muda ini harus mindsetnya harus besar gitu kan, harus punya mimpi besar. Semakin kita mimpi besar, maka semakin semakin semangat kita akan menyongsong masa depan kita. Nah, seperti itu Kak. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Bang Irwan, yaitu apa satu kata untuk keberhasilan Bang Irwan yang sekarang ini? Satu kata Ya. Satu kata apa yang satu penuh kalimat? makna. Oh, satu kata apa satu kalimat? Saya biasanya satu kalimat, satu kata belajar. Udah. Itu aja. Belajar. Kenapa? Saya buat kalimat ya. Belajar dan terus belajar. Ingat teman-teman semua, kesuksesan itu ada di depan gitu kan. Kalau ingat, sukses bukan milik orang kaya. Iya. Sukses bukan milik orang pintar, tapi sukses ialah milik orang yang berjuang. Udah itu Dan intinya. belajar. Siap. Oke Sobat Relia, kita sudah mendengarkan Bang Irwan yang sesuai dengan tema kita yang kita bahas, yaitu saatnya muda berprestasi. Tentang anak muda itu harus berprestasi dan cara mengubah mindset agar kita selalu berpendirian pada apa yang akan kita lakukan hari ini dan esok hari, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk berjuang lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Dan kita harus berproses sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Serta cara kita agar bermimpi besar, apa yang harus kita lakukan itu dengarkan kata orang tua juga, doa dari ibu, bapak, serta keluarga yang di rumah itu penting sekali untuk diri kita pribadi. Untuk pesan dan masukan diri kita ya Bang Irwan ya. Oke, saatnya kita putarkan satu buah lagu lagi buat Sobat Relia yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Relia Radio Prokom 107.9 MHz. Selamat mendengarkan. Allah, memujamu, mengingatmu sepanjang waktu. Tiada lelah, tiada letih ku mengadu. Bantu aku untuk menuju jalan surgamu. Kan ku tempuh meski berat dan berliku. Allah, kau maha melihat. Allah, kau maha pemaaf. Dosaku sudah berkarat, hapus
memujamu, mengingatmu sepanjang waktu. Tiada lelah, tiada letih ku mengadu. Bantu aku untuk menuju jalan surgamu. Kan ku tempuh meski berat dan berliku. Allah, kau maha melihat. Allah, kau maha pemaaf. Dosaku sudah berkarat, hapus ku ingin bertobat. Lagi di channel Relia Radio Prokom 107.9 MHz. Masih bersama saya Husnul Hasanah dalam program acara talk show, dan tema kita hari ini ya saatnya yang muda berprestasi. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal ya Bang Irwan ya. Mulai dari bagaimana cara mengubah mindset, bagaimana cara melatih dan meraih mimpi itu agar bisa berhasil ke depannya, dan bagaimana cara kita agar tetap pede bersaing di era yang sekarang ini. Baiklah, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin Bang Irwan menyampaikan sebuah pesan untuk anak muda zaman sekarang ini. Bagaimana caranya mereka untuk melatih diri mereka agar bisa berproses untuk sukses, dan tentunya untuk sobat Relia yang untuk sobat Relia yang setia mendengarkan. Silakan Bang Irwan. Untuk teman-teman semua di luar sana, pesan sedikit. Sekolah itu penting, benar. Kuliah itu penting, tapi yang lebih penting itu asupan buat diri kita sendiri. Apa sih yang pas buat diri kita ini gitu kan? Kalau seumpamanya organisasi yang pas buat diri kita, maksimalkan organisasi. Makanya ada sebuah kata, kuliah itu prioritas, tapi organisasi harus totalitas. Karena kenapa? Yang akan menjadikan jembatan kita saat kita keluar nanti ialah banyak di organisasi. Karena kenapa? Di masyarakat kita butuh cara komunikasi, di masyarakat kita butuh yang namanya public speaking, di masyarakat kita butuh yang namanya mengkonsep segala apapun yang ada di kebutuhan di masyarakat. Itu adanya di organisasi. Kalau pendidikan ialah cara kita, bagaimana kita disiplin, cara kita memanage waktu kita. Tetap kuliah itu atau pendidikan itu ialah amanah dari orang tua kalian. Tapi organisasi menurut saya itu sangatlah penting. Saya sekarang bisa seperti ini adalah karena organisasi. Bohong kalau orang sukses itu tanpa organisasi kalau menurut saya, karena organisasi itu ialah sangat penting. Nah gitu kan. Iya, betul sekali. Yang penting tuh kita harus disiplin waktu, benar kan Bang Irwan? Atau yang nggak kerasa nih udah selesai hampir 60 menit kita menemani Sobat Reli yang ada di rumah. Udah saatnya saya akhiri perbincangan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap.
Dan juga terima kasih untuk Bang Irwan sudah menyempatkan waktu datang ke sini di studio kita yang kecil ini. Oke, terima kasih juga Sobat Ria yang sudah mendengarkan channel Radio Prokom 107.9 MHz. Mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi keesokan harinya serta hari ini juga. Oke, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya Husnusana mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartanya disembunyikan di dalam puing yang ini. Carilah wahai pahlawan dalam puing yang di sini. Awal mesti disadari apa-apa pun itu, maka mulai cari-cari harta karun yang di situ. Tubuh dari debu yang memang tidak berharga. Debu bukan harta itu, tapi di dalamnya harta. Hartanya memang tertimbun, jangan diboroskan. Di dalam puing digoreng, cari-cari mendapatkan hartanya. Disembunyikan di dalam puing yang ini. Carilah wahai pahlawan dalam puing yang di sini. Jikalau terdapat harta, bisa dibangunkan lagi istana.